Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ما بعد. أخواتي بالله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan perdana untuk materi usul fiqh yang menggunakan kitab Al-Usul min Ilmil Usul, tulisan Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan masa belajar online Jumadil Ula ini, para peserta kajian Zoom meeting materi usul fiqh rahimani wa rahimakumullah, kita awali materi ini dengan memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala serta memonitor niat kita supaya ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tata cara ataupun adab di dalam bermajelis ilmu syar'i. Karena dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bermajelis ilmu syar'i, diharapkan dengan keduanya amalan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah inti kesuksesan dalam kegiatan belajar mengajar online ataupun offline. Ketika seseorang itu ikhlas, baik pengajar maupun pelajar, dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak bisa terwujud dua itu kecuali dengan at-tawakkul 'alallahi wahdah, bertawakal hanya kepada Allah Ta'ala, menyandarkan hati kepada Allah Ta'ala semata, dengan mengambil sebab usaha yang diizinkan di dalam syariat. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini ya, saya ulangi. Tidak bisa seorang mencapai keikhlasan dan kesesuaian dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dengan mengambil sebab, dengan menyandarkan hati kepada Allah Ta'ala semata, sembari berusaha sesuai dengan usaha yang diizinkan dalam syariat,
Dan di antara bukti bagusnya tawakal seorang kepada Allah Ta'ala semata adalah seseorang memperbanyak berdoa di waktu-waktu mustajab. Berdoa kepada Allah Ta'ala agar aktivitasnya itu bisa sukses, ibadahnya itu bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Dan bermajelis ilmu syar'i adalah salah satu dari bentuk ibadah yang mulia. Baik, Fadlillah rahimani wa rahimakunallah. Kita awali materi ini dengan al-ijma'. Berkata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, al-ijma'u ta'rifuhu, definisinya. Al-ijma'u lughatan. Ijma' secara bahasa maknanya adalah al-azmu wal ittifaqu, yaitu tekad kuat dan kesepakatan. Tekad kuat dan kesepakatan. Itulah arti secara etimologi atau secara bahasa. Jadi kita tuliskan di sini. Al-ijma' secara bahasa adalah al-azm, yaitu tekad kuat. Maksudnya adalah al-azmu ala syai', yaitu ya, tekad kuat untuk melakukan sesuatu, atau dengan bahasa yang bebas, yaitu ketetapan hati memutuskan untuk berbuat sesuatu. Ijma' dalam artian yang seperti ini adalah sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Yunus ayat 71. Fajmi'u amrakum. Karena itu, bulatkanlah keputusanmu. Adapun, jadi ulama biasa di dalam menjelaskan dasar makna etimologi atau bahasa membawakan ayat Al-Quran, karena itulah dasar ilmiah yang paling terkuat ketika seseorang membawakan ayat Al-Quran sebagai dasar makna bahasa dari sebuah kata dalam bahasa Arab.
Karena ulama menjelaskan bahwa dalil makna lughatan atau lughawi atau etimologi adalah yang pertama Al-Quran. Karena Allah lah yang menciptakan bahasa Arab, maka Allah lah yang paling tahu. Yang kedua adalah As-Sunnah, Al-Hadith. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Dan yang ketiga adalah syair jahiliyah sebelum masa 150 Hijriyah. Karena itu batasan bahasa Arab masih orisinil, belum tercampur dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Oleh karena itu, kata Al-Azmu ini sebetulnya dasarnya adalah surat Yunus ayat ke-71. Adapun al-ittifaq yang artinya adalah kesepakatan, ijma dalam arti ini dapat kita perhatikan dasarnya dalam surat Yusuf ayat ke-15. Ya. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur. Wa ajma'u, dan mereka sepakat, itu di situ syahidnya, yaitu surat Yusuf ayat ke-15. Ini kalau arti ijma dengan arti al-ittifaq, kesepakatan atau sepakat. Secara lughatan. Jadi kalau dikatakan ulama berijma secara bahasa, maksudnya adalah ulama sepakat dan bertekad kuat memutuskan berbuat sesuatu. Baik. Kemudian wastilah, secara istilah, ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesepakatan para mujtahidin. Ini mujtahidi, ini mudhaf. Kemudian hadhihi, ini mudhaf ilaih. Sehingga mestinya mujtahidina. Kesepakatan para mujtahidin. Hadhil ummah, dari umat ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala hukmin syar'iyyin, atas sebuah hukum syar'i. Kesepakatan para mujtahidin dari umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam atas sebuah hukum syar'i. Itulah
arti ijma'. Ya, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita perhatikan penjelasan satu persatu dari kata per kata kalimat definisi secara istilah ini. Fakharaja biqaulina ittifaq. Maka tidak termasuk yang dimaksudkan dalam ucapan kami ittifaq, kesepakatan, yaitu dalam definisi tadi. Ini ada kata kesepakatan. Maka apa kandungan kata kesepakatan dalam definisi istilah ini? Definisi ijma' secara istilah ini, maka tidak termasuk dalam makna ittifaq adalah wujudu khilafin walau min wahidin. Adanya perselisihan para ulama mujtahidin, dari para ulama mujtahidin walau min wahidin, walaupun yang menyelisih itu satu orang saja dari para mujtahidin. Fala yanaqidu ma'hul ijma'. Maka ketika itu kalau ada yang menyelisihi mujtahid, seorang mujtahid menyelisihi dari sesuatu yang diklaim itu sebagai sebuah kesepakatan ulama, ternyata ada satu mujtahidin yang menyelisihi, fala yanaqidu ma'al ijma'. Maka sebuah perkara yang diklaim ijma' itu tidak berlaku ijma' tersebut. Sesuatu yang disangka ijma' tersebut. Apalagi jika satu ulama mujtahidin yang menyelisihi pendapat-pendapat mujtahidin yang lainnya, itu dikenal imam dalam masalah ilmu syar'i, dalam masalah fikih. Maka penyelisihan beliau tersebut satu yang sangat diakui, sesuatu yang diakui. Meskipun sebagian ulama menyatakan kalau yang menyelisihi itu ulama mujtahid satu saja atau dua, maka ini tidaklah merusak status ijma' seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir rahimallahu ta'ala dalam kitab tafsirnya yang ma'ruf. Oleh karena itu umat Islam ini, yaitu para ulama mujtahidin, kalau seandainya bersepakat atas sebuah hukum syar'i, menurut beliau, jika ada yang menyelisih satu ulama atau dua
ulama mujtahidin, walaupun satu atau dua ulama tersebut termasuk imam fuqaha ahli fikih, maka menurut Imam Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala, ijma ini tetap berlaku. Ijma tersebut tetap berlaku. Akan tetapi pendapat Imam Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala ini menyelisihi jumhur ulama, mayoritas ulama. Jadi para jamaah rahimani wa rahimakumullah, mayoritas ulama menyatakan bahwa jika didapatkan ulama yang menyelisihi sesuatu yang diklaim sebagai ijma, walaupun satu mujtahid saja, maka tidaklah bisa sesuatu tersebut diklaim sebagai ijma. Kemudian Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin juga menjelaskan bahwa termasuk yang dinilai kalau menyelisihi itu menyebabkan sesuatu yang diklaim ijma itu tidak berlaku adalah kelompok ulama ahlul zahir, yaitu zahiriyah. Beliau menyatakan bahwa qaul zahiriyah ini adalah mu'tabar, diakui. Sehingga kalau ada di antara ulama zahiriyah, misalnya Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, menyelisihi pendapat ulama-ulama mujtahidin yang lainnya atas suatu yang diklaim sebagai ijma, maka hal itu hakikatnya bukan ijma, karena tidak terpenuhi definisi ijma, adanya mujtahid yang menyelisih walaupun dari kalangan zahiriyah. Kemudian akhwat billah rahimani wa rahimakunallah, kita lanjutkan perkataan beliau. Wa kharaja biqaulina, dan tidak termasuk dalam ucapan kami hadil ummah, umat ini, ijma'u ghairiha fala yu'tabaru. Nah, sebelum ini
Saya jelaskan tambahannya untuk kata-kata oh ini terlewatkan ya yang atasnya. Wa kharaja biqaulina, dan tidak termasuk dalam ucapan kami mujtahidi. Para mujtahidin adalah al-awwamu wal muqallidun. Orang-orang awam yang bukan mujtahid, bukan ulama, wal muqallidun, dan orang-orang yang taklid, mengikuti fatwa atau ijtihad ulama. Sehingga kalau ada kesepakatan ulama mujtahidin tentang hukum syar'i tertentu, lalu kemudian ada orang awam tidak sepakat, atau orang yang bukan ulama tapi dia hanya taklid saja, dan dia hanya taklid saja, ini ternyata tidak ada yang tidak setuju atau tidak sepakat, maka penyelisihan dua kelompok orang ini, yaitu al-awam dan al-muqallidun, tidaklah mempengaruhi status kesahan ijma', dan ijma' tetap berlaku. Mengapa? Karena mereka bukan termasuk ulama mujtahidin. Akhwat billah rahimani wa rahimakumullah, dan para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Meskipun jika kita adil menyatakan bahwa muqallid, orang yang taklid dalam masalah hukum syar'i tertentu, itu lebih baik daripada orang yang jahil, orang yang bodoh, yang tidak mengikuti fatwa ulama. Adapun orang yang taklid telah melaksanakan firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ulama jika kalian tidak memiliki ilmunya. Maka bertaklidlah orang-orang yang muqallidun kepada ulama dalam fatwa-fatwa mereka atau ijtihad mereka. Maka ini lebih baik daripada al-jahil yang tidak mengikuti fatwa ulama, tidak taklid. Oleh karena itu, ulama menjelaskan kita tidak boleh mengingkari taklid itu secara mutlak, tidak boleh mencela taklid itu secara mutlak. Bahkan taklid ketika darurat ini perkara yang wajib berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat ke-7 tadi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Perintah untuk bertanya kepada ulama jika kita tidak memiliki ilmunya. Kemudian berikutnya adalah wa kharaja biqaulina, dan tidak termasuk dalam ucapan kami hadil ummah, umat ini, adalah ijma'u ghairiha, adalah kesepakatan dari umat selain umat ini, fala yu'tabar, maka tidak diakui. Misalnya kesepakatan umat yang bukan muslimin, umat-umat non-muslim.
Maka dalam Islam ini tidak diakui kesepakatan tersebut. Seperti misalnya kesepakatan Nasara bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah putra Allah. Atau Tuhan. Atau bahwa Allah satu dari yang tiga. Trinitas. Maka dari hal-hal tadi jika ada kesepakatan dari kaum Nasara, maka ini tidak berlaku di dalam Islam. Kemudian wa kharaja biqaulina ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak termasuk dalam ucapan kami setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, yaitu ittifaquhum fi ahdin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kesepakatan mujtahidin di kalangan para sahabat fi ahdin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Fala yu'tabaru ijma'an, maka ini tidak bisa dinilai sebagai ijma' min haitsu kaunihi dalilan. Ditinjau dari sisi statusnya sebagai dalil. Li'anna dalil, karena namanya dalil, hasala bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena namanya dalil itu sudah bisa didapatkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn, baik berupa ucapan, perbuatan ataupun penetapan persetujuan. Dalil masih dalil sudah bisa didapatkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, dengan bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengar penjelasan beliau, dan seterusnya. Walidzalika idza qala as-sahabi, oleh karena itu jika ada salah seorang sahabat mengatakan kunna naf'alu, kami dahulu melakukan sesuatu, au kanu yaf'aluna kadza, atau mereka dahulu melakukan itu, sesuatu itu, ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kana marfu'an hukma, maka yang seperti ini dinilai sebagai sebuah khabar yang marfu', yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara hukum demikian, hakikatnya itu ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La naqlan lil ijma', dan peristiwa itu tidak dinilai, peristiwa para sahabat dahulu melakukan demikian dan demikian, itu tidak dinilai sebagai sebuah penukilan ijma' para sahabat, tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup.
Wa kharaja biqaulina ala hukmin syar'iyyin, atas sebuah hukum syar'i. Tidak termasuk dalam ucapan kami atas sebuah hukum syar'i, ittifaqum ala hukmin aqli, kesepakatan mereka atas sebuah hukum logika. Contohnya bagaimana? Kesepakatan manusia bahwa secara logika bahwa al-kul akbar minal juz'i, bahwa seluruh atau semua itu lebih banyak daripada sebagian. Itu secara logika sehat, diakui oleh manusia yang berakal sehat, oleh setiap manusia yang berakal sehat. Bahwasanya semuanya itu lebih banyak daripada sebagian. Itu hukum akal sehat. Ini ijma, tapi ijma akli. Bukan ijma yang dimaksud dalam hukum syariah. Tapi ijma akli, kesepakatan akal sehat. Tetapi walaupun ini kesepakatan, karena kesepakatannya dasarnya adalah akal sehat, maka tidak termasuk sebagai dalil syariat. Sehingga tidak masuk dalam kategori ijma secara syar'i. Au adi, bahwa kesepakatan manusia mujtahidin, tetapi secara adat kebiasaan, maka fala madkhala lahu huna, maka tidak termasuk dalam pembahasan yang kita bicarakan di sini. Idil bahth fil ijma' ka dalilin min adillati syara'. Mengapa kesepakatan dalam masalah adat istiadat dan kesepakatan dalam masalah akal sehat ini tidak berlaku status ijma' secara syar'i, tidak dikatakan ijma' secara syar'i? Jawabannya adalah karena al-bahth fil ijma', pembahasan dalam masalah ijma' secara syar'i itu kadalilin min adillati syara', statusnya sebagai pembahasan dalil dari dalil syariat, dalil dari dalil-dalil syariat. Maka tentu akal penetapan sebuah hukum berdasarkan akal sehat ataupun penetapan sesuatu berdasarkan adat istiadat, ini tentulah bukan dalil syariat. Sehingga tidak dikatakan kesepakatan tersebut sebagai ijma' secara syar'i.
Kemudian perkataan Syekh, wal ijma' hujjatun, dan ijma' adalah statusnya sebagai dalil. Jadi sebelum pembicaraan tentang sebelum pembahasan masalah ini perlu diketahui bahwa para ulama rahimahumullah berselisih pendapat apakah ijma' itu sesuatu yang mungkin ada atau tidak mungkin ada. Dan kalau mungkin ada, apakah statusnya bisa menjadi hujjah dalil dalam syariat ini atau tidak? Jadi ada dua masalah di sini. Ini Syekh langsung pada masalah yang kedua, yaitu ijma' itu sebagai hujjah. Sebetulnya ada dua masalah. Yang pertama, ulama berselisih pendapat. Apakah ijma' itu sesuatu yang mungkin atau sesuatu yang tidak mungkin? Baru masuk dalam masalah yang kedua, bahwa kalau ijma' itu sesuatu yang mungkin, apakah statusnya sebagai hujjah, sebagai dalam syariat ini atau tidak? Khawatirillah rahimani wa rahimakunallah. Terkait dengan masalah al-ijma' itu sesuatu yang mungkin atau sesuatu yang tidak mungkin, maka sebagian ulama menyatakan bahwa ijma' ini adalah sesuatu yang perkara yang tidak mungkin terjadi. Mengapa demikian? Apa alasan? Sebagian ulama yang mengatakan demikian. Jawabannya adalah bahwa untuk bisa mengetahui pendapat ulama mujtahidin seluruh dunia, maka ini hal yang tidak bisa dilakukan. Mengapa demikian? Karena ulama mujtahidin itu tinggal di berbagai tempat di belahan bumi. Terlebih lagi ketika kaum muslimin sudah
banyak tersebar di berbagai penjuru dunia dan banyak perselisihan pendapat dan jarak sebagian muslim dengan muslim yang lain, sebagian negara dengan negara yang lain ini berjauhan. Bagaimana bisa mereka yang letaknya berjauhan tersebut, sebagian ulama mujtahidin ada di timur, sebagian lagi ada di barat bumi, ini bisa saling mengetahui pendapat-pendapat mereka tentang hukum syar'i. Tetapi wallahu taala alam shawab, meskipun sebagian ulama menyatakan, yaitu Imam Ahmad menyatakan manidda al-ijma' fahuwa kadzib. Barang siapa yang mengklaim sebuah ijma', maka dia berdusta. La'allan nas qad ikhtalafu. Bisa jadi manusia berselisih pendapat. Demikian kurang lebihnya perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ini. Akan tetapi, maksud ucapan beliau ini sebetulnya, wallahu ta'ala alam bisawab, sebagaimana dijelaskan oleh ulama, mengatakan hal ini dalam konteks wara, kehati-hatian. Jangan sampai bermudah-mudahan mengklaim ijma' padahal masih ada khilaf. Yang belum sampai kepada orang yang mengklaim tersebut. Atau maksud dari ucapan Imam Ahmad, kemungkinan maksud ucapan Imam Ahmad yang kedua, kemungkinan yang pertama tadi, yaitu beliau ucapkan dalam konteks mengajarkan kehati-hatian. Barangkali ada khilaf yang tidak sampai kepada orang yang yang menyatakan sebuah ijma', sehingga jangan sampai bermudah-mudahan dalam mengklaim ijma'. Kemungkinan yang kedua dari ucapan Imam Ahmad ini, bahwa ucapan tersebut, barang siapa yang mengklaim adanya ijma', maka dia telah dusta. Barangkali manusia berselisih pendapat, begitu ucapan Imam Ahmad kurang lebihnya. Maka kemungkinan yang kedua bahwa ucapan Imam Ahmad ini ditujukan kepada orang yang tidak ahli dalam mengetahui persisian pendapat di kalangan as-salafus salih.
Jadi konteks yang kedua dibawakan kepada bahwa ucapan beliau ini membantah golongan orang yang berani mengklaim ijma padahal dia tidak mengetahui khilaf as-salafus salih. Karena apa? Ini terbukti bahwa Imam Ahmad di sebagian ucapannya menukilkan adanya ijma. Menukilkan adanya ijma dalam beberapa permasalahan yang beliau sempat nukilkan. Ini menunjukkan Imam Ahmad mengakui adanya ijma, hanya saja dalam ucapannya, barang siapa yang mengklaim ijma, maka dia dusta, barangkali manusia berselisih pendapat, maka itu dibawakan kepada ucapan kehati-hatian agar orang tidak bermudah-mudahan berijma, atau yaitu itu bantahan kepada orang yang bermudah-mudahan mengklaim ijma, padahal dia bukan ahlinya, dia tidak mengetahui khilaf itu ada di kalangan, dia tidak mengetahui tentang khilaf di kalangan as-salafus salih. Jadi pendapat yang benar bahwa ijma itu mungkin. Ijma suatu hal yang mungkin. Dan bahwasanya ijma itu merupakan dalil, yaitu hujjah. Kita beralih kepada permasalahan yang kedua. Setelah permasalahan pertama, apakah ijma itu mungkin atau tidak? Mungkin terjadi atau tidak? Maka jawabannya mungkin. Kemudian permasalahan yang kedua, apakah ijma itu hujjah atau tidak? Maka jawabannya hujjah. Bahwasanya ijma itu adalah dalil. Ijma adalah sebuah dalil sebagai salah satu dari dalil syar'i. Mana dasar untuk menyimpulkan bahwa ijma itu hujjah? Mana dalilnya? Dikatakan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin di sini, wal ijma'u hujjatun bi adillatin minha. Dan ijma' itu adalah sebagai hujjah berdasarkan dalil-dalil di antaranya. Berdasarkan dalil-dalil di antaranya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan agar kalian menjadi saksi-saksi atas manusia. Faqauluhu syuhada'a 'alan nas. Syuhada'an 'alan nas. Saya ulangi. Faqauluhu syuhada'a 'alan nas. Maka firmannya syuhada'a 'alan nas sebagai saksi-saksi atas manusia, maka ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, yashmalu, mencakup apa? Asyahadah, persaksian ala amalihim, atas perbuatan manusia. Sebagai saksi atas manusia itu apa maksudnya? Yaitu sebagai saksi atas perbuatan-perbuatan manusia. Asyahadah ala amalihim. Persaksian atas
amalan-amalan manusia. Wa ala ahkami a'malihim, dan sebagai saksi atas hukum-hukum amalan-amalan manusia. Dan saksi tentu wasyahidu qauluhu maqbul. Saksi tentunya kalau di Allah Subhanahu wa taala menundukkan hamba-hambanya sebagai saksi, saya ulangi, kalau Allah taala menundukkan seorang hamba sebagai saksi, tentu qauluhu maqbul, ucapan saksi tersebut diterima. Di antaranya dalam masalah apa? Dalam masalah hukum perbuatan manusia. Apalagi di sini dijadikan oleh Allah sebagai umat wasata, umat pertengahan. Jadi ini sifat yang terpuji. Agar menjadi apa? Sebagai saksi. Berarti persaksiannya harus diterima dong. Karena mereka orang-orang yang disifati dengan sifat yang terpuji. Dengan demikian, ijma' mujtahidin, kesepakatan dari ulama-ulama yang memang berkompeten untuk berijtihad atau dinamakan dengan mujtahidin, maka ini diterima sebagai hujjah, sebagai dalil. Ya. Kemudian dalil yang kedua adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Maka jika kalian berselisih tentang sebuah masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian inti firman Allah Ta'ala surat An-Nisa ayat 59. Dalla, maka firman Allah Ta'ala ini menunjukkan ala anna, kepada mattafaqu alaihi haq, bahwa perkara yang mereka bersepakat, tidak ada yang berselisih satupun, maka ini adalah kesepakatan, ini adalah sebuah kebenaran. Karena kan disebutkan dalam ayat ini, kalau berselisih kembalikan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini mengandung isyarat bahwa kalau mereka nggak berselisih, kalau mereka bersepakat semuanya, berarti kan tidak membutuhkan dikembalikan kepada Alkitab dan Al-Sunnah, dicek dulu, harus dicek dulu dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, baru bisa diterima ijma' tersebut, kesepakatan tersebut. Tidak membutuhkan seperti itu. Tidak harus kembalikan kepada Alkitab dan As-Sunnah terlebih dahulu. Mengapa? Karena
semua telah sepakat status bahwa mereka semua telah sepakat itu, kesepakatan itu merupakan kebenaran. Berdasarkan ayat ini, kandungan ayat ini, status sebagai hujjah itu dasarnya adalah ayat ini. Sehingga ketika mereka bersepakat, para ulama mujtahidin bersepakat, tidak ada satupun yang menyelisih seluruh dunia ini, maka tidak membutuhkan untuk dikembalikan kepada Alkitab dan Sunnah. Karena dalam Al-Quran sendiri sudah disyaratkan itu sebagai sebuah kebenaran. Tidak membutuhkan dikembalikan, harus dikembalikan kepada Alkitab dan Sunnah terlebih dahulu untuk menyatakan bahwasanya itu benar. Karena sudah dinyatakan dalam ayat ini bahwasanya kesepakatan tersebut benar. Begitu maksudnya. Dan kalau dari ayat ini sebetulnya ada isyarat dinyatakan ijma itu suatu yang hak, maka tidak mungkin suatu yang hak itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga tidak membutuhkan untuk harus dikembalikan kepada Alkitab dan Sunnah. Karena suatu kebenaran yang dinyatakan oleh Al-Quran tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Dan tidak mungkin bertentangan dengan As-Sunnah. Tidak mungkin bertentangan dengan Alkitab dan tidak mungkin bertentangan dengan As-Sunnah. Kemudian nomor 3 dalilnya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidaklah bersepakat di atas kesesatan. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Jelas sekali dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa kalau ulama mujtahidin sebagai perwakilan dari umat Islam ini dalam masalah penjelasan atau dalam masalah penjelasan tentang hukum syar'i bersepakat, para ulama mujtahidin tersebut bersepakat, maka nggak mungkin salah, nggak mungkin sesat kesepakatan tersebut. Tidak ada satupun dari ulama mujtahidin yang menyelisihi, maka ini nggak mungkin salah berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidaklah beliau bersabda kecuali dari wahyu Allah Taala. Tidak mungkin beliau berdusta. Kemudian alasan yang keempat, an-naqul, kita katakan ijma'ul ummah ala syai' imma ayyakuna haqqan wa imma ayyakuna batila. Kesepakatan umat Islam ini atas sesuatu, kalau mau berbicara
secara kemungkinan pembagian ya benar, bisa batil. Fa in kana haqqan fa huwa hujjah. Kalau benar maka itu hujjah, dalil. Wa in kana batilan fa kaifa yajuzu an tajma'a. Bagaimana mungkin? Fa kaifa yajuzu an tajzami' hadhihi al-ummah. Bagaimana mungkin umat ini? Mungkin maksud beliau seperti itu, Syekh di sini. Bagaimana mungkin umat ini yang bersepakat, umat ini yang hiya allati hiya akram al-umam 'ala Allah mundu ahdi nabiyha ila qiyamis sa'ah. Bagaimana mungkin umat yang statusnya adalah paling mulianya dari seluruh umat semenjak masa nabinya sampai hari kiamat, kalau bersepakat ala amrin batil bersepakat atas perkara yang batil, la yarda bihillah, yang tidak diridhoi oleh Allah. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kesepakatan umat yang status umat tersebut adalah menurut Allah paling mulianya umat semenjak masa mundu ahdi nabiyha. Ini mundu ahdi nabiyha ila qiyamis sa'ah. Saya terjemahkan ulang di sini, yaitu semenjak masa nabinya sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Bagaimana mungkin kesepakatan umat yang sifatnya seperti itu ala amrin batil, kesepakatannya tersebut di atas perkara yang batil, la yarda billah, yang Allah tidak ridha terhadap kesepakatan tersebut. Bagaimana mungkin? Enggak mungkin. Hadza min akbaril muhal. Ini adalah sebuah termasuk salah satu kemustahilan yang paling besar. Umat yang paling mulia kok kalau bersepakat semuanya tidak ada satupun yang menyelisihi, lalu dikatakan sebagai kesepakatan tersebut atas perkara yang batil. Bagaimana mungkin dikatakan seperti itu? Bagaimana mungkin dikatakan kesepakatan ulama yang umat yang paling mulia ini tidak ada satupun yang menyelisihinya dari umat tersebut. Kemudian kesepakatan tersebut dinyatakan sebagai kesepakatan atas perkara yang batil. Bagaimana mungkin itu? Baik, anwa'ul ijma'. Macam-macam ijma'. Di sini disebutkan ada 2, dan insya Allah pada sesi yang kedua akan kita pelajari ini dengan mohon taufik kepada Allah Ta'ala, dan juga demikian syurutul ijma'. Demikian kita beristirahat sekitar setengah jam. Insya Allah kita berjumpa lagi pada sesi yang kedua. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.